Masalah impor pakaian bekas kembali mengemuka. Bahkan, Presiden Joko Widodo menyebut jual beli pakaian impor bekas atau thrifting mengganggu industri dalam negeri. Jokowi pun memerintahkan untuk menghentikan impor pakaian bekas. Betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Kementerian Perdagangan sebelumnya sempat memusnahkan ratusan karung pakaian, tas, dan sepatu bekas impor yang disita dari sebuah gudang di Pekanbaru Riau. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut tidak mudah mencegah impor pakaian bekas karena banyak pelabuhan kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. Langkah yang diambil adalah menghentikan seluruh transaksi impor pakaian bekas. Hanya ada jalan tikusnya banyak. Oleh karena itu kita perlu dengan Satgas memang kerjasama itu agar ini bisa deteksi. Tentu yang paling penting dari masyarakat memberikan laporan. Karena tentu masyarakat akan dirugikan. Pertama, Anggota Komisi 7 DPR Adiana Pitupulu mengkritik larangan baju impor bekas. Politisi PDIP ini bahkan menyebut saat dilantik menjadi anggota DPR, ia tidak sungkan memakai jas bekas yang dibelinya di pasar baju bekas impor Gede Bage, Bandung. Kepada Kompas.com, Adian menyatakan, saya dilantik menjadi anggota DPR dengan jas bekas yang saya beli di Gede Bage, apa hubungannya ya? Ya, yang kita butuhkan itu angkanya, apa memaksimalkan peran. Misalnya, memaksimalkan peran Menteri Perdagangan, memaksimalkan peran Menteri UMKM, peran mereka aja yang dievaluasi. Sementara itu, anggota DPR dari fraksi Golkar Putri Komarudin menyebut larangan pemerintah atas impor baju bekas sudah tepat untuk melindungi warga dan industri dalam negeri. Saya kira memang aturan untuk pelarangan impor baju dan juga barang-barang bekas ini sudah jelas karena memang tepat sekali untuk melindungi daya saing dari produk UMKM lokal kita dan juga untuk memitigasi risiko kesehatan yang ada. Sementara itu, Kapolri memerintahkan seluruh jajarannya untuk memperketat pemeriksaan pintu masuk antar negara terkait larangan masuknya impor baju bekas sesuai arahan Presiden. Jelas sudah saya perintahkan seluruh wilayah yang terkait dengan pintu-pintu masuk di cukai untuk dilakukan pemeriksaan. Dan kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyelundupan yang memang itu dilarang oleh pemerintah, saya minta untuk ditindak tegas. Impor pakaian bekas dinilai merugikan produsen dan konsumen lokal. Namun, akankah larangan impor membuat industri tekstil semakin membaik sejalan dengan minat warga membeli produk UMKM lokal? Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut tak mudah mencegah impor pakaian bekas karena banyak pelabuhan kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu langkah apa yang akan diambil Kementerian Perdagangan mengikuti perintah Presiden Jokowi? Sudah bersama kita di Sapa Indonesia Malam, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selamat malam Pak Mendak, apa kabar? baik, alhamdulillah Priska. Alhamdulillah, Kabar terima baik kasih. ya. Terima kasih sudah Saya hadir. baru dari Pekanbaru menuju sekarang di Jakarta. Nah, di Pekanbaru juga kan ya fokusnya masih thrifting ini ya Pak Zulhas. Oh iya. Arahan Presiden kita harus respon cepat. Nah, respons cepatnya itu menerjemahkan perintah Presiden Jokowi seperti apa di lapangan, Pak Mendak? Ya tentu koordinasi, kan nggak bisa sendiri ya. Kita dengan Bupati, dengan Gubernur, dengan Bea Cukai, dengan Satgas, Polres, semua pihak kita koordinasi karena kunci suksesnya itu kerjasama. Kalau bisa kerjasama, bisa sukses. Kalau Mendak sendiri, mustahil sukses. Gitu. Nah, sebenarnya detailnya, Kita koordinasi cepat, ya Pekanbaru kita ketemu, kemudian nanti besok saya mau ke Jawa Timur, ada juga di sana, Sidoarjo. oke, jadi terus dilakukan tidak hanya kemarin di Pekanbaru, di Jawa Timur juga, begitu ya Pak Ya, Mendak? ada juga Kalimantan Barat. Sebenarnya detailnya aturan pelarangan impor pakaian bekas ini akan seperti apa? Begini Priska, impor ekspor itu ada aturannya. Nah, impor barang bekas apapun dilarang, bukan hanya baju. Itu. Sekarang misalnya mau impor motor bekas, ada aturannya. Mau impor apa lagi? Mobil bekas, mau impor truk bekas, mau impor apa lagi? Sepeda bekas, motor bekas, pakaian bekas. Pendeknya impor itu ada aturannya. Ya, dan yang bekas ini tidak boleh. Yang bekas itu tidak boleh.
kecuali yang diatur. Misalnya kita perlu impor pesawat tempur, baru mahal, bekas harganya murah. Nah itu diatur, baru boleh. Nah kita lihat tadi impor pakaian bekas ini kan ilegal. Ya, rata-rata itu barangnya masuk jalan tikus. Nggak bayar pajak kan? Apa tidak menghancurkan ekonomi kita gitu. Ya tentu tidak hanya baju sebetulnya. Jadi apapun kalau barang bekas itu dilarang. Kecuali yang diatur. Nah itu kira-kira intinya, Priska. Momentumnya kenapa sekarang, Pak Zulhas? Enggak sekarang, udah sering, udah saya baru jadi menteri juga berapa kali membakar. Nah, Ya, tapi bang sekali lagi kan kita itu ya kalau ada gula ada semut kan, ya. dan jalan tikusnya banyak gitu. Ya kita lengah sedikit ya masuk lagi gitu. Ya. Apalagi ada yang Pak Zulhas bilang tuh pelabuhan tikus. Sejauh ini kendala utamanya di sana apa dan tantangan lainnya apa selain pelabuhan tikus ini? Iya kan kita ini kepulauan. Nah, kepulauan itu kan banyak. Bisa di Kalbar itu perbatasan. Kalau dari Batam itu ya banyak pulau-pulau kecil. Kan tadi masuknya kan perahu-perahu aja kan? Ya. Nah, perahu-perahu aja gitu. Bukan resmi impor atau ekspor kan tidak. Dia masuk melalui jalan tikus tidak resmi. Nah, itu disebut juga ilegal gitu. Jadi kalau ilegal tidak hanya baju, apapun ya dimusnahkan kan. Apalagi ini mengganggu industri UMKM kita dalam negeri. Industri bayar pajak kan, bayar listrik, bayar tenaga kerja gitu. Nah di sini datang bekas diobrol murah, itu kan tentu akan mematikan kita. Tapi tentu tidak hanya ini. Agar UMKM kita dalam negeri begini, Priska. Barang bekas kalau dalam negeri boleh, jual baju barang bekas itu bukan nggak boleh. Yang nggak bolehnya impor bekas itu nggak boleh. Oke. Jadi kalau saya punya sepatu besok dijual gitu, udah saya pakai boleh. Boleh. Saya ada baju saya pakai ini, ya besok saya waduh buntu nih, buke nih, ya dijual gitu boleh. Bukan nggak boleh, boleh. Yang tidak boleh impor ilegal itu. Ya. Oke, jadi impor ilegalnya itu. Impornya kan ilegal, barang bekasnya kan nggak boleh gitu. Oke. Sudah nggak boleh, aturnya nggak boleh, impornya ilegal lagi. Jadi dua kesalahannya. Pak Mendak, itu yang harus Nanti kalau ada teman-teman bilang, kenapa sih impor pakaian bekas kok dilarang? Nah, nanti coba, kalau masuk mobil bekas nggak bayar pajak gimana? Ya. Boleh. Masuk motor bekas kayak gini boleh. Masuk lagi nanti piring bekas, masuk lagi alat masak bekas, masuk lagi apa lagi sepeda bekas, terus nggak bayar begini boleh. Ya tutup kita kalau gitu industrinya. Nah, gitu. Oke. Jadi teman-teman yang Impor belum ilegalnya paham itu yang tidak boleh begitu ya Pak Mendak ya? Agar teman-teman paham, ilegal pasti nggak boleh. Udah gitu impornya barang bekas juga ini 2 kali nggak boleh. Tapi dagang pakaian bekas boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi yang dalam negeri, yang kita punya, boleh. Nah. Pakaian kan bagus banget tuh, merah tuh. Nanti kalau 6 bulan, aku udah bosan mau ganti yang biru, kan boleh kan? Kalau Pak Zulhas kan memang warna favoritnya biru ya, begitu. Yang biru gitu, boleh itu dipasang di toko, boleh gitu. Karena Priska yang pakai misalnya ditawarkan harganya lebih mahal bajunya, boleh. Nah yang nggak boleh ini satu barang bekas, memang barang. Kedua masuknya ilegal. Nah, mencari solusinya seperti apa? Karena kan kalau kita tahu supply-nya ada, demand-nya juga ada, apalagi banyak kan sudah bertahun-tahun. Keresahan di lapangan misalnya pedagang yang biasa jual pakaian bekas impor, ketar-ketir nih. Seperti apa bentar lagi mau lebaran, sebentar lagi omsetnya seperti apa? Masalah, kalau ini nggak ada kan dalam negeri banyak. Bagus. Kita nggak kalah bagus, Priska. Bagus barang-barang kita. Nah tentu agar harga kita kompetitif, memang kemarin ada kalau impor bahan baku kita pajaki. Kalau bahan baku untuk industri kena pajak. Kena pajak. Jadi nanti kalau kita bikin barang jadi harganya mahal. Dibikin pakaian jadi mahal dalam negeri kan. Nggak bersaing sama luar negeri. Nah ini harus dihapus impornya. Yang kedua, ya kan, barang yang impor ini tentu pemerintah bisa kenakan pajak gitu. Kalau kita di sini jangan kenakan pajak, yang impor bisa kenakan pajak. Jadi harga kita bisa lebih murah kan. Barangnya bagus, lebih murah. Oh, sekarang sepatu Indonesia itu bisa dikirim kemana-mana kok. Ke Timur Tengah, ke Eropa, ke mana lagi Afrika. Oh kita tuh sepatu ada yang $5, ada yang $7, ada yang $8, ada $10. Murah apa lagi? Baru lagi.
Ya gitu. Nah, yang harus diawasi kan jangan sampai ada aturan niatnya baik agar harga bersaing, tapi pada praktiknya nanti ada yang masih ngumpet-ngumpet begitu Pak, ngakalin aturan. Nah, bagaimana pengawasannya agar maksimal kerjasama antar lintas institusi tadi seperti yang Pak Zulhas bilang bisa Ya, maksimal di memang lapangan? Indonesia ini kuncinya kita ini punya segala potensi untuk maju. Tapi kita harus mau. Mau itu apa? Sama-sama semuanya, stakeholdernya semuanya. Artinya kolaborasi kerjasama. Nggak bisa Kemendak sendiri dong. Kemendak ada masyarakatnya, ada industri tekstilnya, ada UMKM-nya, ada apa namanya satgasnya, ada bea cukainya, ada pemerintah daerahnya, ada medianya. Kita harus satu visi. Kita ini satu bangsa yang ingin mencapai visi yang sama. Jadi nggak bisa sendiri. Gitu. Saya ini di Kemendak itu, kalau ada terlambat sedikit aja itu barangnya itu dikeluarkan importnya, itu menterinya India telepon. Itu terlambat sedikit aja kalau ada produk dari Amerika itu duta besarnya datang. Begitulah orang, ya. Jadi semua itu semacam satu korporat kita ini, satu kesatuan yang harus saling mendukung agar visi Indonesia 2045 itu menjadi negara maju. Nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Kemendak ini kan bagian dari bagian keseluruhan ekosistem di kita berbangsa bernegara. Nah sekarang misalnya contoh saya lagi mengembangkan UMKM agar maju. UMKM itu agak bisa maju kalau ekosistemnya kita bangun, gitu. Ada UMKM, nanti ada kalau untuk ekspor ada lembaga pembiayaan ekspor. Ini harus jadi satu. Nanti ada lagi untuk modal kerja, ada perbankan, ada KUR, ada apa namanya itu kredit bunga murah. Nah ini harus satu kesatuan. Kemudian nanti ada juga sekarang ini apa yang kita sebut dengan digital marketing, ada marketplace. Ini juga harus satu kesatuan gitu. Ada lagi retail modern. Ini juga harus sama-sama bareng-bareng di satu kerjasama yang win-win saling menguntungkan. Jadi ekosistemnya ini kita bangun gitu. Oke. Nah kalau itu kita kerjakan nanti yang kemudian akan berkembang menengah menjadi besar. Yang besar kita ajak keluar. Ya misalnya di Filipina itu ada supermarket modern kita itu ribuan di sana ya kan. Nah kita akan nyerbu juga nanti Asia Selatan, Timur Tengah, ada Afrika kan itu besar-besar itu ya pasar baru. Asia Selatan itu 2 miliar orang. Ya. Gitu. Baik. Besar sekali pasar-pasar yang di luar itu yang kita serbu. Jadi setali 3 uang semuanya harus berjalan beriringan agar ini bareng-bareng. Karena kalau satu kerja satu enggak ya enggak jalan. Baik. Terima kasih Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli terima kasih banyak. Setelah bergabung di Sapa Indonesia Malam.